I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. Can't control her anymore. She's hitting us, she's screaming, she's running through the neighborhood. Give me the phone. Okay, no, this is over. This is over. My husband's trying to contain her. Please hurry. Sip, mantap. Pada saat itu ada telepon kepada 911 yang berasal dari ibunya Rachel. Dia menelpon 911 dengan nada panik mengatakan bahwa anakku seperti orang gila, dia memukuli kami, dia berlari ke sana kemari. Kemudian di telepon ini terdengar suara si Rachel ini, berikan telepon itu padaku, berikan telepon itu padaku. Anakku ini sedang ditahan oleh bapaknya, kalian cepat tolong kami ke sini. Si ibu teriak-teriak meminta bantuan polisi untuk datang ke rumahnya. Kemudian polisi pun langsung datang menuju rumah Rachel ini dan mendapati si Rachel ini memang sedang berteriak-teriak. Si Rachel melihat kedatangan dari polisi seperti tampak kaget dan ketakutan hingga dia pun berteriak, "Kami telah menikamnya, kamilah yang telah membunuh Skylar Nice." Itu teriakan keluar dari mulut Rachel. Polisi mendengar pengakuan dari si Rachel ini, mereka pun langsung menangkap atau menggiring ya si Rachel ini ke kantor polisi. Di kantor polisi itu mereka melanjutinya dengan menanyai masalah itu kepada Rachel. Rachel yang udah ketakutan, panik dan udah stres, dia mengakui semua perbuatannya bersama Celia. Kemudian polisi pun langsung menjemput Celia ke rumahnya dan dibawa ke kantor polisi. Menurut pengakuan kedua gadis ini, pada saat itu 2 hari sebelum kejadian ya, atau kejadiannya kan tanggal 6 Juli 2012 ya. 2 hari sebelumnya si Skylar ini sempat mencuitkan kata-kata pedas kepada mereka berdua. Kemudian keesokan harinya 1 hari sebelum kejadian, Skylar ini kembali mencuitkan kata-kata pedas lagi yang isinya adalah kegusaran kepada 2 sahabat karibnya itu. Hingga cuitan terakhir dari Skylar ini terjadi 2 jam sebelum si Skylar ini dijemput oleh Celia dan Rachel. Jadi rupanya rencana untuk menjemput si Skylar atau rencana jahat ya untuk membunuh si Skylar ini sudah direncanakan oleh mereka berdua ini berbulan-bulan sebelumnya. Jadi motivasi mereka itu sepertinya sering berantem gitu aja ya. Mungkin anak-anak labil sering berantem gitu. Hingga kemudian mereka pun bertekad untuk menghabisi Skylar Nice pada malam itu. Celia dan Rachel pun mempersiapkan rencana. Si Rachel menyiapkan sekop yang diambil dari gudang bapaknya, itu dipersiapkan untuk mengubur jenazah Skylar nantinya. Sedangkan Celia mempersiapkan 2 pisau dapur yang diambil dari dapur ibunya. Dan mereka pun berangkat menaiki mobil. Mereka masing-masing juga menyiapkan pakaian ganti dan alat-alat kebersihan. Mungkin buat ngebersihin bekas-bekas pembunuhan nantinya gitu kan. Setelah itu Celia pun berangkat menjemput Rachel. Setelah itu mereka berangkat ke suatu tempat dan berdiam di suatu tempat untuk menelpon Skylar. Pada saat ditelepon, Skylar ini cukup terkejut ya, karena dia diajak untuk jalan-jalan oleh kedua sahabatnya itu secara mendadak gitu. Dia menolak karena merasa kecapean dan udah malam. Akan tetapi 2 sahabatnya ini terus mendesak. Dan si Skylar ini kembali menolak, tapi terus didesak sampai akhirnya si Skylar ini pun mau. Bahkan 2 sahabatnya ini menuntun Skylar untuk lompat aja dari jendela kamarnya. Malam-malam kami jemput nanti jam 12:30 malam. Setelah Skylar menyanggupi permintaan dari mereka, Celia dan Rachel pun kemudian berangkat menuju rumah Skylar. Pada saat yang udah ditentukan jam 12:30 malam, si Skylar keluar dari kamarnya lewat jendela. Dia pun menuju mobil Celia. Setelah itu entah apa yang diobrolkan selama 5 menit ya, tepatnya jam 12:35 mereka pun kemudian berangkat meninggalkan rumah Skylar. Di perjalanan Skylar bertanya, "Kita mau kemana nih guys?" gitu. Si Celia dan si Rachel pun menjawab bahwa kita akan menuju ke hutan di dekat perbatasan Pennsylvania. Kita akan bersenang-senang di sana dengan menghisap marijuana. Pada saat itu memang si Celia sama si Rachel ini
pakai baju hoodie gitu ya, padahal cuaca sangat panas gitu. Dan si Skyler nggak curiga, nggak ngeh gitu ya, padahal hoodie itu dipakai untuk menyamarkan pisau yang mereka simpan di baju mereka. Hingga kemudian mereka pun sampailah di hutan dekat perbatasan Pennsylvania. Tempat itu sepi banget. Mereka pun langsung berhenti di pinggir jalan dan berencana untuk bersenang-senang mengisap marijuana itu kan. Nah, ternyata sampai saat rencana itu sudah diatur dengan matang ya oleh si Celia sama si Rachel ini, mereka berencana pura-pura ketinggalan korek api di dalam mobil. Jadi mereka bertiga udah keluar dari mobil, udah duduk-duduk di pinggir jalan, terus bilang ke si Skyler ini, Skyler, koreknya lupa nih ada di mobil, tolong ambilin dong. Pada saat si Skyler ini bangkit dari duduknya, si Celia sama si Rachel pun menghitung sampai 3 secara pelan-pelan. 1, 2, 3. Kemudian Rachel pun bangkit dan mengambil pisau yang disimpan di balik hoodie-nya. Dia pun menancapkan pisau itu ke punggung dari Skyler. Saat itu Skyler kaget dan dia sempat terjatuh hingga terjadilah pergumulan di antara mereka. Kemudian Rachel pun sempat menancapkan lagi pisaunya ini kepada lutut dari Skyler. Jebret! Pada saat itu Celia langsung mendatanginya dengan membawa pisau juga. Setelah itu si Skyler ini masih sempat menginjakkan kakinya kepada si Celia ya, hingga Celia terdorong dan si Skyler pun sempat melarikan diri. Akan tetapi karena lututnya sudah terluka, dia pun tidak bisa cepat dan tidak bisa jauh hingga terkejar dengan 2 wanita iblis ini. Begitu ketangkap lagi langsung dia dihujani itu tusukan-tusukan sampai 50 kali tusukan bersarang di tubuhnya. Di tengah-tengah kedua gadis ini sedang menusuki si Skyler ini, Skyler sempat berteriak, "Why? Kenapa?" Kemudian Skyler pun meninggal. Kemudian setelah itu Celia dan Rachel memeriksa keadaan dari Skyler ya. Dia mendapati bahwa Skyler ini sudah benar-benar meninggal. Hingga mereka pun melanjutkan rencananya yang selanjutnya, yaitu menguburkan jenazah Skyler. Mereka pun mengambil sekop dan membuat kuburan. Akan tetapi pada saat itu tanah di daerah itu ternyata sangat keras hingga mereka pun tidak bisa membuat lubang untuk kuburan gitu. Sampai kemudian mereka mendapatkan ide bahwa si Skyler ini digeletakin aja di atas tanah itu sambil ditutupin batu-batuan sama ranting-ranting tumbuh-tumbuhan untuk menyamarkan, dan ditutupi dengan tanah yang sebisanya mereka dapatkan. Kemudian setelah melakukan itu mereka pun pergi. Pada saat mereka pergi menuju rumah, mereka sempat membuang baju mereka yang berisi darah-darah dari Skyler ini, mereka buang. Kemudian sesampainya rumah mereka pun mandi, kemudian tidur. Kemudian keesokan harinya mereka berdua ini bisa bersikap seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai mereka mendapat kabar ya dari orang tua Skyler ini yang mencari anaknya ini, dan mereka bisa menampakkan sikap yang sedih, gugup segala macam, sampai tampak seperti membantu mencari Skyler ini dengan sepenuh hati gitu, membantu nyebar-nyebarin brosur segala macam. Setelah pengakuan itu, Rachel membawa para penyidik polisi ini ke tempat di mana jasad dari Skyler disembunyikan. Mereka menuju tempat itu ternyata sudah tertutup oleh salju yang sangat tebal ya, sampai si Rachel sendiri nggak apal gitu kejadian itu pada saat itu di sekitar mana gitu. Akan tetapi polisi ini kemudian berhasil menemukan jasad dari Skyler ini, dan pada saat ditemukan jasad Skyler udah tidak dapat dikenali,
udah hancur gitu. Hingga pada tanggal 13 Maret, laboratorium kepolisian ini berhasil mengidentifikasi dan memastikan bahwa itu adalah jenazah dari Skylar Niss. Untuk memperkuat bukti yang ada, polisian ini masih menyelidiki mobil dari si Rachel ini ya. Dia menemukan ada bercak-bercak darah dari Skylar ini. Mereka pun menyocokkan DNA-nya dan ternyata benar itu adalah bercak darah dari Skylar Niss. Dari pengakuan dan bukti-bukti yang ada, kepolisian pun akhirnya mendapatkan bukti yang kuat untuk menyeret mereka ke pengadilan. Pengadilan dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2014, di mana Celia ini didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 dengan hukuman seumur hidup dan bisa pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 15 tahun. Gitu doang guys. Kemudian si Rachel mendapatkan dakwaan pembunuhan tingkat 2 dengan hukuman penjara selama 30 tahun dengan kemungkinan bebas bersyarat juga. Ringan banget dua-duanya. Mereka diadili dengan status sebagai orang dewasa, bukan sebagai anak-anak, makanya hukumannya udah cukup lumayan gitu. Pasca kejadian itu, keluarga dari Skylar Niss ini masih kerap mengunjungi hutan dari Pennsylvania ini bersama teman-teman dan rekan-rekan untuk memperingati kematian dari Skylar Niss. Itu tadi adalah kisah yang cukup tragis ya, dari persahabatan yang awalnya sangat luar biasa karena suatu hal yang menurut gua remeh sih guys ya. Ini bukan masalah berat, hanya masalah gak diajak main, hanya masalah ejek-ejekan, misal gua lebih cantik dari elu segala macem, tapi bisa berakibat yang sangat fatal seperti Skylar Niss ini. Dan ternyata setelah gua cari-cari lagi ya info tentang kasus Skylar ini, gua cari sampai artikel luar negeri, bahasa Inggris, artikel Indonesia nggak ada. Di situ menyebutkan bahwa alasan dari Celia dan Rachel ini membunuh Skylar itu karena si Skylar mengetahui kalau si Rachel sama Celia ini adalah pasangan lesbian. Rupanya Skylar sering memergokin mereka berdua sedang bermesraan yang secara nggak wajar. Kalau dari alasan ini, gue yakin ini adalah alasan yang paling masuk akal ya, kenapa mereka berdua membunuh Skylar. Kalau cuman ejek-ejekan doang itu kan terlalu remeh ya. Tapi kalau udah masalah lesbian sampai mereka takut ketahuan, bisa malu berat gitu, makanya mereka pun membunuh Skylar. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak hikmah yang sangat berarti ya untuk kita menjalani hidup kita selanjutnya gitu. Mungkin segitu dulu, terima kasih atas perhatian kalian. Thank you and see you. Kemudian orang tua ini pun langsung melanjutkan dengan memeriksa CCTV. Akan tetapi sampai itu pengakuan dari si Celia. Salah. Anakku ini sedang ditahan oleh bapaknya kan. Bapak